Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Iis Haryanti SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari UPT SDN 149 Lembaga Kabupaten Terdekat. Nah, pada video kali ini saya akan menampilkan video aksi nyata 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Ya, coaching ini terdiri dari 3 kegiatan. Yang pertama, kegiatan pra-observasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga kegiatan pasca observasi. Selamat menyaksikan. Kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Iis Haryanti, calon guru penggerak angkatan 9 dari UPT SDN 149 Lembaga. Nah, kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Jani Bita. Beliau adalah guru kelas 1 di UPT SDN 149 Lembaga. Assalamualaikum Ibu Jani. Waalaikumsalam Bu Iis. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat. Baik Ibu. Nah, hari ini kita adakan percakapan pra-observasi sebelum nantinya Ibu akan melakukan proses pembelajaran atau proses observasi di dalam kelas. Nah, adapun tujuan dari kegiatan pra-observasi ini adalah untuk mempersiapkan dan mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu akan lakukan di dalam kelas nantinya, agar kegiatan pembelajaran yang Ibu akan lakukan lebih siap dan Ibu lebih percaya diri. Baik Bu, jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu. Yang pertama terkait dengan tujuan pembelajaran. Nah, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Baik Bu, jadi tujuan pembelajaran kali ini yaitu peserta didik nantinya akan dapat mengenali suku kata yang diawali dengan huruf G. Jadi di sini nanti itu saya memilih satu tujuan pembelajaran Bu. Jadi setelah menanggapi dan menyimak bacaan, peserta didik dapat menemukan suku kata yang diawali dengan huruf G. Baik, jadi ada satu tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai, yakni peserta didik dapat mengenali suku kata yang berawalan G. Ya baik. Nah, kita lanjut ya di pertanyaan berikutnya. Bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan? Baik Bu, jadi di sini area pengembangan yang ingin saya kembangkan itu ada 3 Bu. Jadi yang pertama itu area pengembangan pada pengetahuannya, yang kedua adalah area pengembangan pada keterampilannya, kemudian area pengembangan pada sikapnya. Untuk area pengembangan pada pengetahuannya, nantinya di sini peserta didik dapat mengetahui, kemudian mengenali penggunaan suku kata yang diawali dengan huruf G. Kemudian untuk area keterampilannya, nantinya peserta didik itu nanti akan dapat menuliskan suku kata yang diawali dengan huruf G yang ditemui pada bacaan-bacaan yang telah dibaca sebelumnya. Dan untuk area keterampilan sosialnya, nanti peserta didik nanti akan dapat mengetahui bagaimana dalam bekerja sama, kemudian bagaimana dalam bertanggung jawab menyelesaikan pekerjaan yang telah diberikan. Ya, jadi ada 3 ya yang ingin dikembangkan, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Baik, nah Ibu Jani, saya ingin mendengar Ibu bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu laksanakan, baik itu strateginya, metode, atau model pembelajaran yang ingin Ibu gunakan. Jadi strategi pembelajaran yang ingin saya gunakan itu di sini saya akan menggunakan pembelajaran yang berdifferensiasi yang sudah disesuaikan dengan kemampuan sosial maupun
emosional peserta didik itu sendiri. Dan di sini nanti saya akan membagi ke dalam beberapa kelompok, dan pembagian dari beberapa kelompok ini itu disesuaikan pada asesmen awal yang sudah dilaksanakan sebelumnya sesuai dengan kemampuan peserta didik itu sendiri. Dan untuk model pembelajarannya di sini saya menggunakan model pembelajaran cooperative learning, di mana nanti di sini peserta didik dapat bekerja sama dalam kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Dan untuk metode pembelajaran di sini nanti saya akan menggunakan tutor sebaya, kemudian bekerja kelompok, kemudian melakukan tanya jawab, dan juga melakukan penugasan. Dan saya integrasikan juga dengan penggunaan metode fonik, yaitu dengan bunyi-bunyi huruf dan huruf itu sendiri. Begitu, jadi Ibu akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian juga Ibu akan melaksanakan pembelajaran sosial emosional. Kemudian Ibu akan menggunakan model pembelajaran cooperative learning, kemudian metodenya Ibu akan melakukan diskusi kelompok berdasarkan kemampuan awal atau asesmen awal yang Ibu sudah lakukan sebelumnya, dan juga menggunakan metode fonik ya. Baik. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan pada saat proses pembelajaran nanti? Ya, jadi media-media pembelajaran yang ingin saya lakukan, tentunya di sini kami menggunakan buku, baik itu buku siswa maupun buku guru, kemudian menyediakan berbagai macam gambar yang di dalamnya itu terdapat kata yang diawali dengan huruf kata dan huruf G, kemudian menggunakan proyektor, maupun nantinya di sini nanti akan menggunakan bacaan-bacaan yang relevan dengan peserta didik itu sendiri, kemudian menggunakan cerita fiksi yang nantinya di dalam itu peserta didik nanti akan menemukan kata-kata yang diawali dengan huruf kata maupun huruf G. Jadi media yang akan Ibu lakukan itu sudah sangat luar biasa ya Bu, sudah sesuai dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu strategi kontennya. Jadi Ibu akan menyiapkan media yang sangat luar biasa yang dapat membantu Ibu nantinya di dalam proses pembelajaran. Baik Bu, nah pertanyaan terakhir, nah kapan nih Ibu kira-kira akan melaksanakan pembelajaran tersebut? Ya. Baik Bu, jadi untuk pelaksanaan pada observasi ini Bu, insya Allah dilaksanakan pada hari Selasa, tentunya di kelas 1 di ruang kelas 1. Baik Bu, nah insya Allah saya akan datang di kelas Ibu, saya akan melakukan supervisi kelas, dan saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi pada saat proses pembelajaran nanti. Baik Bu, nah nanti jika Ibu sudah melakukan proses pembelajaran, kita akan bertemu kembali dan kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Baik, sebelum kita akhiri, saya akan melakukan mengajukan pertanyaan lagi. Kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Jadi yang saya dapatkan dari percakapan hari ini atau kali ini itu saya mendapat gambaran tentang media-media apa yang akan saya gunakan nanti pada saat pelaksanaan observasi di kelas, dan tentunya media-media yang akan digunakan nantinya itu tentunya sudah dipersiapkan dari hari-hari sebelum melaksanakan observasi. Baik, terima kasih Bu Jani atas waktunya dan telah berbincang bersama saya. Sampai ketemu di proses observasi ya Bu. Ya, Bu. Ya, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
kita lihat di samping kiri kanan kita, adakah teman kita yang tidak hadir? Yes, ya sudah. Jadi kenapa itu teman saya yang tidak hadir? Sakit. Jadi kalau ada teman kita yang tidak hadir supaya cepat sembuh, maka kita apakan? Jadi kita doakan teman kita supaya cepat sembuh dan dapat bergabung bersama kita kembali untuk mengikuti pelajaran. Nah, baiklah. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya terlebih dahulu kita melakukan apa? Berdoa. Oke, baik Nabi, silakan dibantu temannya dulu untuk baca doa. Untuk berdoa supaya apa? Nah, supaya kita mendapat kelancaran, kemudahan nantinya dalam belajar. Sebagai wujud kecintaan kita kepada bangsa kita, bangsa Indonesia, alangkah baiknya kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia. Lagunya Ikhwanullah. Ya. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku. Baiklah, jadi pertemuan kita hari ini adalah pertemuan yang ke-5, yaitu kita sudah berada di pelajaran
Ga, I, Gu, dan G. Jadi di dalam cerita nanti itu ada kata-kata yang nantinya diawali dengan suku kata dan huruf dari G dan suku kata Ga, I, Gu, dan G. Maka coba dilihat dulu ceritanya. Nah, di sini ceritanya adalah gajah dan gorila. Nah, dari kata ini, adakah yang kita lihat ini kata yang diawali dengan suku kata ga? Kata apakah itu? Gajah. Nah, di sini adakah yang kita lihat kata yang diawali dengan suku kata gogok? Ada? Berarti itu adalah gorila. Silakan dilihat cerita dari gajah dan gorila. Dengarkan ya. Di sebuah hutan yang sangat lebat, tinggal seekor gajah dan gorila. Di mana mereka tinggal? Siapa yang tinggal di sana? Terus gorila dan gajah. Nah, sekarang mereka bersahabat sejak lama. Gajah dan gorila tinggal di suatu goa. Di mana mereka tinggal? Di goa si hutan tersebut. Nah, jadi mereka tinggal di hutan. Nah, suatu hari gajah ingin sekali bermain gitar. Tapi ia belum bisa untuk memainkan gitar. Apa yang ingin dimainkan oleh gajah? Gitar. Oke. Bermain gitar. Oke. Tapi ternyata gorila sedang sakit gigi. Ya, sedang sakit gigi karena terlalu banyak makan gula. Oke, siap? Sebelum itu, Ibu gambar ya, beberapa gambar sesuai dengan ceritanya tadi gorila dan gajah. Kalau kita lihat di sini, gambar apakah ini? Gambar gajah. Gajah ini diawali dengan suku kata ga. Nah, di sini kita lihat ini adalah kartunya huruf G. Ini adalah hurufnya. Ini kalau kita gabungkan maka dibaca I. Ya, kemudian ini juga ada. Ini huruf. Ini huruf. Ini dibaca. Ini dibaca. Dibaca. Ini dibaca. Nah, di sini ada beberapa gambar tadi dengan suku kata gagi gitu. Ini gambar apa tadi? Gajah. Diawali dengan suku kata gajah. Ini gambar. Ini gambar apa? Cerita diawali dengan suku kata. Ini gorila diawali dengan suku kata. Dengan huruf G dan suku kata gadi gego, maka di sini Ibu akan memberikan lembar kerja yang akan kita kerjakan bersama dengan teman kelompok kita, ya. Jadi Ibu akan bagi ke dalam beberapa kelompok, ya. Ini tadi adalah kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Coba Ibu ulangi. Mana kelompok 1? Kelompok 2?
Gunting gambarnya baru nanti ditempel di sini. Gunting nih. Apa ini? Gambarnya begini gambarnya. Geroba, Violen nih bang di sini tuh bang namanya nanti di bawah. Iya. Lelenya apa? Ini lah. Gambarnya di bawah. Jangan diambil ini sampai kotak ini. Kasih lurus begini, harus ditempel gitar. Nah, ini gitar, taruh di bawah namanya. Nah, tempel nih. Nah, ada satu lagi nih.
melakukan pembelajaran di dalam kelas, kita akan berjumpa lagi melakukan percakapan pasca observasi. Baik, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu. Yang pertama terkait dengan bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan proses pembelajaran. Tentunya perasaan saya itu sangat senang dan saya merasa termotivasi karena saya melakukan berbagai banyak hal yang menurut saya hal baru yang dipantau langsung oleh Ibu Iis selama pelaksanaan observasi di kelas saya, dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Dan itu saya laksanakan sesuai dengan langkah-langkah yang sudah saya susun sebelumnya. Alhamdulillah sudah pembelajaran yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan apa yang Ibu rencanakan sebelumnya. Baik, mengenai area pengembangan dan tahapan-tahapan yang Ibu sudah lakukan, bisa diceritakan kembali Bu tentang area pengembangan yang Ibu kembangkan. Ya, baik Bu. Jadi tentunya di sini saya melakukan beberapa tahapan. Tentunya sebelum saya melaksanakan observasi di kelas saya yang dipantau langsung oleh Ibu, tentunya saya menyusun perangkat pembelajaran, kemudian saya menyusun media-media yang relevan dengan peserta didik saya. Kemudian di area pengembangan itu saya melakukan 3 tahapan. Yang pertama itu pada tahap keterampilannya, di mana siswa di sini mampu menuliskan berbagai suku kata yang sering ditemui. Kemudian di area pengetahuannya mereka dapat memahami dan menyebutkan suku kata yang sering mereka temui, dan untuk area keterampilannya peserta didik dapat bertanggung jawab, kemudian disiplin dalam melaksanakan tugas pada saat pelaksanaan pembelajaran. Oh iya, jadi ada 3 ya area pengembangan yang Ibu ingin kembangkan, jadi untuk pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Nah Ibu Jani, pada saat proses pembelajaran tentunya beberapa kendala yang Ibu hadapi. Nah bisa diceritakan Ibu kendala apa saja yang Ibu hadapi pada saat proses pembelajaran kemarin? Jadi kendala yang saya laksanakan pada proses pembelajaran kemarin itu tentunya mungkin sering dialami oleh guru-guru yang lain, terutama pada keaktifan siswa yang masih kurang dalam proses pelaksanaan pembelajarannya, karena di dalam kelas saya itu terlalu banyak siswa. Mungkin pada saat pembagian kelompok saya masih kurang dalam mengaktifkan peserta didik. Jadi itu ya, terlalu banyak siswa ibu kemarin 26 siswa, wah banyak sekali. Nah kemudian Ibu, bagaimana mengenai tindak lanjut yang akan Ibu laksanakan ke depannya untuk memperbaiki proses pembelajaran yang telah dilaksanakan? Ya, baik Bu. Jadi untuk tindak lanjut yang akan saya laksanakan selanjutnya Bu, mungkin saya akan membagi kelompok sesuai dengan minat peserta didik itu sendiri, seperti auditorial, visual maupun kinestetiknya, sehingga saya juga akan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang dapat memicu aktifnya peserta didik tersebut pada saat pelaksanaan proses pembelajaran. Jadi ide Ibu sangat luar biasa. Ibu akan sebenarnya itu adalah merupakan suatu pembelajaran berdiferensiasi. Ibu akan membagi kelompok sesuai